Paling enak, rebahan di kasur, nonton YouTube sambil makan kuaci. Yoi. Kita memang malas. Faktanya, sebagai manusia, kita memang dirancang sebagai pemalas. Berbagai studi menunjukkan bahwa otak manusia seringkali memilih opsi yang lebih sedikit mengeluarkan energi. Otak kita berevolusi sering waktu agar semakin menjadi lebih efisien. Lalu apa yang salah dengan malas? Bill Gates pernah berkata, "Saya akan selalu mencari orang malas untuk pekerjaan yang sulit, sebab ia akan mencari cara paling mudah untuk menyelesaikannya. Sebab sesungguhnya orang malaslah yang menemukan sepeda karena malas berjalan, eskalator karena malas naik tangga, speaker karena malas teriak-teriak, remote karena malas bolak-balik, dan seterusnya." Malas ternyata tidak sejelek itu. Yoi. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan rasa malas sekaligus mengakalinya sehingga ia tidak menjadi batu penghalang, melainkan justru sebagai mendorong bagi kita untuk tetap produktif. Saya akan menunjukkan bahwa rasa malas bukanlah musuh utama kita, sebab sesungguhnya musuh utama kita adalah ketidakefisienan dan keribetan yang seringkali kita ciptakan sendiri. Saya juga akan menunjukkan bahwa ada banyak paradoks tentang rasa malas yang harus kita ketahui. Mari kita mulai. Sesungguhnya, relasi antara rajin dan malas adalah sebuah paradoks. Malas mencetuskan rajin, sebab malas adalah biang inovasi. Dan rasa malas mendorong orang untuk rajin mencari terobosan baru. Tapi tentu saja, ada rasa malas dan kemalasan dari jenis yang sangat buruk. Berat pantat, hilang motivasi, tak sudi bergerak, tukang makan, tukang tidur, ahlinya menunda. Itu adalah contoh-contoh dari yang buruk, yaitu rasa malas itu sendiri. Itulah yang perlu kita atasi. Untuk melakukannya, langkah paling pertama adalah dengan mempermudah dan membuat efisien segala sesuatu yang penting. Sebagai contoh, jika kamu berencana lari setiap pagi, setiap hari, maka kamu harus meletakkan sepatu di tempat yang paling mudah dijangkau. Jika perlu, letakkanlah di samping tempat tidur kasurmu, atau pakai sekalian sambil tidur. Ini dilakukan supaya saat kamu ingin berlari, sesaat setelah bangun tidur, tidak terlalu banyak proses yang harus kamu lalui, yang mana kerap ini jadi alasan untuk menunda. Semakin pendek proses yang harus dilalui saat ingin melakukan sesuatu, semakin mudah dilakukan, maka semakin baik. Jika kamu ingin ke tempat gym, pastikan kamu memilih yang lokasinya paling dekat. Apabila kondisi aman dan memungkinkan, kalau perlu, tak usah masukkan kendaraanmu dalam garasi, sehingga kamu dapat pergi segera ke tempat gym tanpa buka tutup gembok. Buka pagar, tutup pagar. Ya, meski itu normal untuk dilakukan, tapi cukup untuk membuatmu jadi malas. Lakukan yang sama untuk berbagai hal yang lain, juga untuk mengubah kebiasaanmu. Jika ingin makan makanan yang sehat, letakkanlah makanan-makanan di tempat yang gampang dijangkau. Jika ingin lebih banyak membaca, letakkanlah buku di tempat yang selalu terlihat. Jika ingin mengurangi nonton TV, lepas baterai dari remote atau simpan di tempat yang sulit dijangkau, sehingga itu akan menyusahkanmu. Kita juga dapat menggunakan ilmu yang sama untuk mengurangi hal-hal yang mencetuskan malas, mengalihkan fokus, membuat tidak produktif, serta menghalau kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jika smartphone kerap mengganggumu dan menjadi sumber distraksi, letakkanlah di area yang sulit. Uninstall app-app yang tidak produktif, sembunyikan aplikasi sosial media, berikan password pada foldernya, matikan notifikasi. Jika perlu, gunakan HP jadul yang lemot. Bagi perokok misalnya, kurangi kebiasaanmu itu dengan membuang seluruh korek api. Ini akan membuatmu sulit untuk menghidupkannya. Kamu harus pakai kompor atau pinjam ke orang lain saat sedang berada di luar rumah. Ribet pokoknya, dan masih banyak lagi. Intinya, permudah hal-hal yang penting sehingga rasa malasmu dapat dikalahkan oleh efisiennya, dan persulit semua gangguan sehingga keinginan burukmu akan dihalau oleh rasa malasmu. Buat kebiasaan buruk jadi lebih sulit dilakukan, dan buat kebiasaan yang baik lebih mudah dilakukan. Cara terbaik jadi pemalas. Jawaban untuk menjadi seseorang pemalas yang sukses lagi-lagi adalah sebuah paradoks. Bangun lebih pagi. Ya, kamu tak salah dengar. Dengan
cara terbaik ini untuk jadi pemalas adalah bangun dengan lebih pagi. Jika kamu bangun sebelum jam 6, silahkan atur waktu bangun 1 jam lebih cepat. Misalnya sekarang kamu bangun jam 5, maka bangunlah jam 4. Jika kamu bangun sesudah jam 6, maka bangunlah 2 jam lebih awal. Misalnya kamu bangun jam 8, maka bangunlah jam 6. Biasakan diri terlebih dahulu. Goal berikutnya adalah bangun sebelum matahari terbit. Rumus yang digunakan untuk menjelaskan ini cukup sederhana. Jika kamu bangun siang, maka waktumu akan lebih sedikit. Dengan waktu yang terbatas, kamu akan bekerja terburu-buru. Kamu akan sibuk agar tidak terlambat. Kamu akan stres dikejar-kejar dan jumlah pekerjaan yang lebih banyak. Kamu juga akan mengalami hari-hari yang buruk jika pekerjaan-pekerjaan yang banyak itu kamu dikerjakan dengan waktu yang singkat. Maka bangun lebih pagi adalah solusi untuk menjadi pemalas. Sebaliknya, dengan kamu bangun lebih pagi, kamu punya waktu yang lebih banyak. Dengan waktu yang lebih banyak, kamu dapat bekerja dengan lebih santai, tak hanya saat pagi, tapi sepanjang hari. Studi menunjukkan bahwa orang yang bangun pagi akan merasa lebih bersinergi dan menghabiskan waktu yang lebih sedikit untuk menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak. Cocok banget bukan buat orang yang pemalas? Berikut beberapa catatan terkait bangun pagi yang dapat kamu jadikan sebagai bahan referensi. Bangun lebih pagi baik untuk spiritual. Kamu bisa sembahyang atau sembahyang dengan yang lebih khusyuk. Kamu bisa mengucap syukur atau melakukan refleksi. Kamu bisa berpikir, duduk santai, menarik nafas panjang, relaksasi, atau hanya sekedar diam dan bermalas-malasan. Bangun pagi baik untuk mood dan kebahagiaan. Kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu suka, seperti membaca buku, membaca koran, membaca berita, mendengarkan musik, bermain dengan hewan peliharaan, lukis bongkar mainan, menata rumah sambil bersih-bersih, atau bahkan joget-joget sendiri. Bangun lebih pagi baik untuk kesehatan. Bangun pagi adalah sesuatu yang baik bagi tubuh. Saat telah jadi kebiasaan, maka kamu pun akan secara otomatis tidur lebih awal, di mana pada jam tersebut kualitas tidurmu merupakan yang paling oke. Saat bangun lebih pagi, kamu juga punya waktu untuk bergerak atau berolahraga. Gerakan merapikan tempat tidur, ditambah beberapa set push up atau lari keliling kompleks, itu sudah lebih dari cukup untuk membuatmu lebih bugar dan senantiasa fit setiap hari. Jangan khawatir dengan kualitas tidurmu, sebab kamu selalu bisa mengambil waktu di siang hari untuk tidur sejenak. Cukup 15 hingga 45 menit untuk recharge. Ini juga baik bagi kesehatanmu. Bangun lebih pagi baik untuk pekerjaan. Percaya saya, sebanyak-banyaknya dan sepol-polnya yang kamu lakukan ketika kamu begadang, semua itu akan lebih cepat saat kamu kerjakan di pagi hari. Pagi adalah waktu yang terbaik bagimu untuk membuat perencanaan, melakukan review, dan mencatat apa saja yang kamu selesaikan hari ini. Bangun lebih pagi baik untuk sepanjang hari. Dengan waktu yang lebih banyak, perencanaan yang lebih matang, mood yang lebih positif, dan energi yang lebih besar, maka kamu dapat menghabiskan waktu seharian dengan lebih santai. Tim Ferriss berkata, jika kamu memenangkan pagi, maka kamu akan memenangkan hari tersebut. Jadi, jika malas adalah jalan ninjamu dan jalan ninjaku, mungkin sekali-kali kita tidak perlu mengatasinya, tapi kita hanya perlu untuk mengakalinya. Mari kita jadi pemalas yang sukses. Yoi, saya Yahdi Sabila Rosadi.